Kali. Good morning, everyone. Welcome to British and American Culture class. In today's meeting, we are going to discuss about American everyday life, kehidupan sehari-hari di Amerika, gitu ya. Yang pertama, kita masuk tentu saja ketika hidup sehari-hari, kita akan bersosialisasi dengan orang lain. Hal yang pertama kali kita lakukan ketika hal yang memicu atau memantik sosialisasi adalah sapaan, greetings. Ini beberapa sebenarnya sudah kita pelajari di kelas speaking, gitu ya, karena speaking yang kita gunakan itu basisnya American culture atau budaya Amerika. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang bukan dari teknik berbicaranya, tetapi dari unsur budayanya, gitu ya. Yang pertama, sapaan atau greetings. Biasanya orang Amerika itu menyapa dengan salaman. Jadi shake hand firmly. Jadi dengan kencang, dengan keras, kuat gitu ya. Ini tentu saja berubah ketika pandemi muncul gitu ya. Jadi sekarang tidak lagi handshake. Walaupun orang Amerika itu dianggap sebagai individualis gitu ya. Paham mereka sistem atau cara berpikirnya itu individualis. Jadi ya me, myself, and I gitu ya. Aku, egoku, dan seperti itu. Kepentinganku, kebutuhanku gitu. Tetapi ketika dengan orang lain yang kita kenal, menyapa itu justru hangat gitu ya, shake hands. Nanti di beberapa budaya lain itu ada yang memeluk dan lain-lain. Kalau di kita kan tidak mesti seperti itu ya, tidak mesti jabat tangan, tidak mesti memeluk. Kalau di sana juga bisa cipika-cipiki, biasanya antara perempuan dengan perempuan lah. Kalau perempuan menyapa perempuan lagi itu cipika-cipiki. Perempuan atau laki-laki menyapa perempuan yang lawan jenis gitu ya, itu juga cipika-cipiki. Tetapi sesama laki-laki biasanya itu hanya shake hands. Ini shake hand atau berjabat tangan ini dilakukan ketika baik itu pertama kali dikenalkan ataupun ketika pertama kali atau bertemu kembali gitu. Jadi sudah kenal, bertemu teman, ketika bertemu itu juga jabat tangan. Di sini tidak selalu seperti itu sebenarnya gitu ya. Karena terutama untuk memeluk muslim gitu ya, biasanya jabat tangannya tidak sampai bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya yang cipika-cipiki itu tadi itu merupakan budaya dari Eropa. Biasanya orang-orang Eropa, seperti kita pahami, Eropa itu kan penuh dengan aristokrat. Nah, biasanya yang cipika-cipiki itu adalah budaya yang cipika-cipiki adalah orang-orang aristokrat atau orang-orang kayanya, orang-orang bangsawannya, dan ini terbawa gitu ya. Budaya cipika-cipiki ini terbawa, diikuti orang-orang biasa, dan ketika imigrasi ke Amerika juga ada beberapa yang terbawa. Itu biasanya kalau sesama laki-laki saling memeluk saja, tidak cipika-cipiki, lalu biasanya sambil menepuk pundak gitu ya, atau bahu. Tapi ini biasanya yang sangat dekat, gitu, yang hanya kenal selewat, biasanya tidak memeluk atau cipika-cipiki sebenarnya. Lalu juga sapaan ketika dengan orang yang tidak kenal, walaupun misalkan ketika kita mau meminta tolong dan orang yang kita mintai tolong adalah kewajibannya gitu ya untuk menolong kita, seperti misalnya ketika berada di sebuah toko, di mall gitu ya, mau meminta petugas atau penjaganya untuk membantu kita, itu biasa menggunakan excuse me gitu ya. Jadi tidak gestur seperti misalkan kepada waiter jentikan jari seperti itu tidak sopan sama sekali gitu ya, atau gini-gini doang angkat tangan aja itu juga tidak sopan, atau menyiul untuk memanggil itu juga tidak sopan ya. Dan salah satu yang cukup berbeda dengan budaya kita gitu ya, ketika orang yang tidak kita kenal mengatakan hello, how are you, out of nowhere gitu ya, tanpa ada pembukaan, tanpa ada kontak sebelumnya mengatakan seperti itu, orang Amerika justru malah akan kaget, malah akan curiga gitu. Maka malah suspicious, mau ngapain sini orang gitu ya.
terutama ketika memang tidak ada hubungan yang bisa, maksudnya adalah ketika misalnya orang mau menawari produk, kita bisa melihat gitu ya dia membawa produk dan lain-lain. Ketika mengatakan hello how are you, kita bisa menangkap oh orang ini mau menjual produknya dia gitu. Tetapi ketika kita tidak menemukan hal-hal seperti itu, malah justru curiga. Bisa jadi mau penipuan gitu ya, mau hipnotis atau gendam kalau di Indonesia, malah dicurigai seperti itu. Jadi ketika berada di publik, ketika memang kita tidak ada kepentingan, tidak memerlukan bantuan, ya sudah, mind your own business gitu ya, MYOB, mind your own business. Perhatikan saja kebutuhanmu, urusanmu sendiri gitu ya, jangan mengurusi orang lain. Selalu juga biasanya ketika bertemu dengan orang yang kita kenal, walaupun ada urusan atau kepentingan dengan orang yang kita kenal, orang Amerika itu biasanya langsung to the point gitu ya, jarang basa-basi dulu. Jarang menanyakan apa kabar gitu. Walaupun sudah kenal gitu ya. Tetap walaupun sudah kenal biasanya ketika halo apa kabar, akan curiga, sama seperti di kita gitu ya. Kalau ada teman yang sudah tidak lama tidak kontak lalu tidak tiba-tiba menyapa, halo apa kabar, sibuk apa? Bisa jadi gitu ya, bisa kita curigai bahwa orang ini mau minjem duit nih gitu kan. Biasanya seperti itu. Itu juga di sana mirip gitu ya. Ada kecurigaan seperti itu. Apakah kita yang terpengaruh budaya Amerika itu ya bisa jadi ya. Jadi memiliki kecurigaan terhadap pleasantries atau sapaan-sapaan seperti ini gitu ya. Lalu berikutnya menjaga jarak dan eye contact gitu ya. Biasanya ketika dua orang sesama orang Amerika biasanya ketika bersapa-sapa berbicara itu mereka menjaga jarak sekitar 400 cm, jadi tidak terlalu dekat. Atau kalau di Amerika itu kan pengukuran panjang itu kan menggunakan inches gitu ya, metric system. Mereka belum pakai metric system, jadi ukuran jarak itu menggunakan inches. Lalu ukuran berat itu menggunakan bukan kilogram tapi pounds ya, jadi itu juga harus kita pahami. Nah, ketika mengobrol, biasanya dua orang Amerika itu jaraknya sekitar 400 cm, jadi tidak terlalu dekat. Terutama sekarang setelah pandemi tentunya mungkin jaraknya akan lebih jauh lagi, disarankan 1 meter. Gitu ya. Makanya peraturan-peraturan protokol-protokol kesehatan ketika pandemi muncul itu ya munculnya dari Amerika, dari WHO, dari FDA gitu ya. FDA itu Food and Drug Association. Protokol-protokol yang munculnya dari sana karena memang sebelum itu pun mereka sudah menjaga jarak gitu ya. Sekarang jaraknya makin jauh lagi. Kalau di Indonesia di tempat umum harus berjarak 1 meter ya tidak bisa, walaupun diberi penanda, diberi guidelines ya itu tidak akan diaplikasikan gitu ya. Biasanya kalau kita ngobrol dengan orang Amerika terlalu dekat, itu mereka akan feel threatened, seperti terancam gitu ya. Wait gitu ya, keep your distance, jaga jarak gitu, walaupun berbicara dekat ya jaga jarak tetap harus diperhatikan, jangan terlalu dekat gitu ya, karena kalau berbicara terlalu dekat itu kan air liur misalkan bisa keluar ya, muncrat gitu ya, air liur itu sangat dihindari bagi orang Amerika gitu ya. Termasuk ketika duduk di tempat umum itu juga tidak bisa terlalu dekat gitu. Lalu ketika bertemu juga touching is not recommended, terutama between strangers, apalagi ketika pandemi. Jangan handsy. Jangan handsy itu apa? Suka meraba-raba gitu ya, kalau ngobrol suka raba-raba, megang lengan gitu, itu jangan seperti itu, terutama ketika sekarang sudah ada Me Too movement, sudah ada sexual harassment gitu ya, perempuan semakin berani menyuarakan itu, makanya banyak laki-laki yang
tingkah lakunya dulu dianggap wajar, sekarang tidak bisa dilakukan lagi gitu ya, termasuk juga ketika menyapa tadi, memeluk dengan light hug gitu ya, memeluk dengan ringan, itu juga misalkan satu tangan di atas gitu kan, di belakang, di leher atau di pundak gitu ya, biasanya di pundak, karena kan tidak juga direkomendasikan untuk bersentuhan kulit gitu ya. Jadi ketika berpelukan itu kan tangan berada di pundak bagian atas dan satunya lagi di punggung bagian bawah. Nah, itu harus berada di punggung bagian bawah, tidak boleh terlalu bawah nanti menyentuh eh, bokong, misalkan arch itu juga tidak boleh. Jadi harus harus perhatikan gitu ya, hal-hal seperti itu. Lalu ketika ngobrol juga harus menjaga eye contact. Jadi mata kita harus menatap mata dia. Tidak boleh jelalatan melihat misalkan di sekitar, di belakang orang yang ajak kita sedang mengobrol, atau melihat bagian tubuh lain dari orang yang kita ajak ngobrol, itu juga tidak sopan gitu ya. Jadi biasanya ketika pertama kali ngobrol tentu saja senyum terlebih dahulu gitu ya. Lalu diikuti dengan full eye contact. Jadi benar-benar memperhatikan gitu. Tidak boleh memperhatikan tapi seperti ada isyarat-isyarat uh, nyinyir gitu ya, mencibir melalui mata, itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh memicingkan mata seperti itu. Tidak boleh, harus ya melotot melek gitu ya, normalnya seperti apa. Dan tidak boleh jelalatan, harus ke matanya gitu. Pertama misalnya ketika laki-laki lebih tinggi dari perempuan, lalu melihat, ketika tentu saja ketika ngobrol sama-sama berdiri agak melihat ke bawah, make sure your eyes are on their eyes, tidak boleh ke bagian tubuh yang lain gitu ya. Lalu kebiasaan orang Amerika ketika berada di area publik juga ya, misalkan ketika mengajak ngobrol, basa-basi itu tidak boleh terlalu lama. Jadi tidak sopan untuk berbicara panjang lebar dalam ketika berada di public area, baik itu dengan misalkan ketika kita naik angkutan umum dengan teman lalu kita ngobrol panjang lebar, itu tidak sopan didengarkan oleh pengguna transportasi umum yang lain, atau juga ketika kita menerima telepon, tidak sopan juga ketika berbicara sepanjang perjalanan sambil teleponan, itu juga tidak boleh, tidak sopan. Ketika berada di restoran dan lain-lain, mau ngobrol pun harus pelan-pelan, tidak boleh terlalu lantang, terlalu keras, itu tidak sopan. Tentu saja kalau berada di perpustakaan gitu ya, bisa di shh, pasti orang lain akan, orang Amerika biasanya lebih berani melakukan itu, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan itu kalau memang ada orang lain yang berisik. Kalaupun misalkan ada orang lain yang melakukan hal-hal seperti itu, jadi ketika berada di tempat umum berisik, ngobrol panjang lebar, asik dengan dunianya sendiri, bukan berarti kita juga harus mencontoh gitu ya. Kita bisa meminta mereka untuk tidak melakukan hal itu, tetapi jangan kita malah melakukan hal yang sama gitu ya. Lalu juga ketika berada di tempat umum seperti di restoran atau di tempat-tempat pelayanan lainnya, itu juga harus memberikan tip. Nah, ini budaya Amerika sebenarnya. Kalau di budaya Eropa tidak terlalu seperti ini. Jadi banyak pekerja hospitality seperti waiter, pekerja hotel, pegawai bioskop, bahkan sales assistant ya, penjaga toko, itu juga banyak yang menggantungkan pendapatannya dari tip gitu ya. Jadi gaji pokoknya itu sedikit, jadi dia mengharapkan tambahan gaji dari tip. Makanya ketika berada di restoran, salon, atau bahkan ketika naik taksi, ketika ke bar gitu ya, ada bartender, itu juga customary atau sunnah, apa namanya, sunnah kalau harus dilakukan sendiri, seperti sholat Jumat, itu namanya sunnah apa? Saya lupa. Mungkin Raffi tahu sunnah apa yang harus dilakukan sendiri.
kan ada sunnah seperti sholat Jumat itu berbeda sunnahnya dengan sunnah sholat jenazah. Nah, seperti itu. Di memberi tips di Amerika sama seperti sunnah yang individu gitu ya. Jadi dianggap wajib. Bahkan kalau eh, tipnya rendah itu juga bisa disindir, bisa di ketika kita sambil berlalu pergi, waiternya nanti melihat tips yang kita berikan sedikit, nanti dia akan menggumam dan menggumamnya itu keras agar kita mendengar gitu ya. Dan biasanya tips standar yang diberikan itu 15 sampai 20% dari uh, total belanja kita gitu ya. Ini lumayan besar gitu ya kalau di Indonesia saja, kalau di hotel itu biasanya baru 10 untuk tax, 10 untuk 11 untuk servis, jadi 21%. Tetapi itu untuk sudah termasuk dengan pajak pemerintah. Kalau di sana 15 sampai 20% hanya untuk tips dari pelayanannya saja, belum untuk tax ke pemerintahnya. Jadi makanya ketika mungkin ketika kita pergi ke luar negeri akan sedikit kaget, tidak bisa sering-sering makan di luar gitu ya karena memberi tipsnya mahal gitu. Lebih irit untuk masak di rumah. Karena ya itu tadi banyak pekerja servis yang menggantungkan hidupnya dari tips. Biasanya gaji pekerja restoran gitu ya, contohnya per jamnya itu hanya dibayar 2,13 dolar. Itu sangat kecil sekali gitu ya, dikali 8 jam hanya berapa. Jadi banyak yang menggantungkan pendapatannya dari deals untuk menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya sendiri. Tuh. Lalu kebiasaan orang Amerika lainnya adalah membawa hadiah ketika datang diundang makan malam, bukan undangan seperti pernikahan. Kalau undangan pernikahan pasti gitu ya membawa hadiah, tetapi untuk misalkan makan malam, untuk acara kantor gitu ya biasanya menanyakan apa yang bisa saya bawa. Ataupun kalau tidak bisa jadi di undangannya itu sudah tertera misalkan bring your own bottle, harus membawa minuman sendiri. Kalau sukanya wine jenis apa ya bawa sendiri gitu ya. Atau mau minuman keras lainnya itu juga bawa sendiri. Ini biasa kebiasaan di sana. Terutama bisa juga ketika misalkan ada kita pindah gitu ya ke sebuah area baru, perumahan baru. Nah, kebiasaannya adalah kita perkenalan dengan tetangga itu sambil membawa hadiah, biasanya makanan, memasakkan makanan atau kue gitu ya untuk sebagai perkenalan. Jadi walaupun misalkan kita tidak punya uang, hadiah kecil saja tidak apa-apa gitu. Jadi jangan sampai datang empty handed. Walaupun misalkan jangan bawa apa-apa, tetapi ketika mendapatkan undangan makan malam ya kita harus menyumbang sesuatu. Nah, nanti ada satu kebiasaan kalau di Amerika itu namanya potluck. Jadi ketika ada acara, biasanya ini bukan bukan undangan pribadi gitu ya, tetapi ada acara misalkan acara kantor di mana semua karyawannya diundang. Nanti karyawan ini boleh membawa pasangan dan keluarganya. Nah, ada konsep di Amerika itu namanya potluck. Jadi masing-masing karyawan, masing-masing tamu undangan membawa makanan makanan gitu ya untuk dinikmati bersama. Jadi misalkan Rafifah membawa fried chicken, Valen membawa burger, Raffi membawa kebab misalkan. Jadi itu kan sangat Baba Raffi jualan kebab, sorry. Uh, jadi makanan dalam satu acara itu beragam karena masing-masing tamunya membawa sajian-sajian tersendiri untuk dinikmati bersama. Nanti misalkan Armanda membawa dessert, nanti Azza membawa minuman, baik itu misalkan cocktails atau minuman-minuman kopi, teh dan lain-lain. Ya, jadi beragam. Dan ini nama konsep, bukan konsep, nama acara, bukan acara ya, ya konsep acara makannya itu namanya potluck. Lalu juga bisa juga ketika kita mendapatkan undangan,
atau kita yang memberikan undangan, kita menanyakan kepada undangan itu, do you have any allergies? Gitu ya. Kamu ada alergi apa? Sehingga ketika misalkan bisa menghindari memasak dan menggunakan bahan-bahan tertentu, ataupun misalkan ketika ada yang vegetarian, berarti nanti ada menu yang tidak ada hewaninya gitu ya. Lalu juga misalkan ketika ada dari kepercayaan tertentu, misalkan ada orang Muslim, we don't eat pork, gitu ya, kita kan tidak memakan daging babi, ya akan disediakan makanan yang halal yang tidak ada daging babinya. Atau juga misalkan Jewish itu kan harus kosher. Kosher itu juga sama gitu ya, tidak boleh makan babi. Lalu juga ada aturan-aturan seperti aturan halal yang dimiliki Muslim itu juga sama seperti itu. Jadi host itu harus memperhitungkan itu gitu ya. Tidak boleh ya udah gue undang, makan aja apa yang ada. Tidak boleh seperti itu. We have to be considerate, terutama untuk masalah alergi, karena nanti hubungannya dengan medis gitu ya. Bisa jadi karena alergi makanan akibatnya bisa fatal gitu ya. Ya sampai seperti itu. Lalu juga ketika ada anak-anak gitu ya, misalkan yang mengundang kita untuk makan malam itu adalah keluarga yang memiliki anak, lalu kita ingin membawakan sesuatu untuk anak-anaknya. Nah, itu juga harus diperhatikan, tidak boleh. For the longest time ya, selama ini gitu kan, permainan seperti video games, games di handphone gitu ya, games di iPad itu dianggap membuat anak bodoh, membuat anak malas. Walaupun studi-studi terkini menunjukkan ada manfaatnya juga gitu ya. Nah, kita bisa menanyakan ketika kita mau membawakan sesuatu untuk anaknya, kita bisa menanyakan apa yang kira-kira bisa kita bawakan. Contohnya misalkan buah-buahan, coklat juga biasanya tidak terlalu disenangi oleh orang tua gitu ya, karena nanti giginya rusak, sakit gigi dan lain-lain. Lalu juga mainan juga mainan-mainan kecil, tidak boleh sesuatu yang seperti tadi, yang elektronik, yang digital, yang mahal, tidak boleh. Lalu juga tidak boleh untuk memberikan hadiah hewan peliharaan, karena itu malah karena masih anak-anak yang nantinya akan mengurusi hewan peliharaan tersebut ya ibu bapaknya gitu ya. Jadi menambah tanggung jawab ibu bapaknya, itu juga tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memikirkan, mengira-ngira apa hadiah yang kita bisa berikan. Jangan asal membawakan saja. Lalu berikutnya kebiasaan standar. Nah, tadi sudah saya singgung ya, Imperial System of Measurement. Jadi di Amerika itu tidak menggunakan metric system. Metric system itu untuk mengukur panjang menggunakan meter, mengukur berat menggunakan kilogram atau liter gitu ya. Ini berbeda. Kalau di Amerika panjang itu menggunakan tadi inch gitu ya. Lalu untuk berat itu menggunakan pound. Lalu untuk misalkan berat cair itu menggunakan galon. Jadi berapa galon bukan berapa liter gitu ya. Beli minyak goreng berapa liter kalau di sini, kalau di sana beli minyak goreng berapa galon gitu ya. Itu yang berbeda-beda. Lalu juga ketika menulis tanggal juga urutannya itu Amerika berbeda dengan di kita. Kalau di kita kan biasanya angkanya dulu, tanggalnya, lalu diikuti bulannya, lalu tahunnya. Kalau di sana justru malah bulan dulu, lalu tanggalnya jadi bulan, koma, tanggal, baru tahun. Oh sorry, bulan, tanggal, koma, baru tahun. Ya, ini berbeda. Jadi ketika menulis, terutama misalkan menulis skripsi itu kan ada aturannya. Kalau kita mau menggunakan aturan penulisan APA atau American Psychology Association, ya nanti ketika menulis tanggal harus seperti itu, harus bulan, tanggal, koma, baru tahun, ya. Harus diperhatikan. Lalu berikutnya kebiasaan orang Amerika juga menjaga privacy. Jadi tidak sopan, sangat tidak sopan untuk menanyakan weight,
berat atau tinggi itu juga tidak sopan, kecuali memang ya kamu bekerja sebagai model ya harus diukur berat tingginya berapa. Sebagai atlet wajar diukur, tapi untuk teman biasa dengan orang sekitar itu tidak boleh, gitu ya. Lalu gaji atau salary, berapa gajimu itu tidak sopan untuk ditanyakan. It's okay kalau orang itu mau menceritakan, mau memberitahu, tapi kalau kita menanyakan itu tidak boleh. Lalu juga orang Amerika itu biasanya uh, suka bekerja, live to work. Jadi live, hidup untuk bekerja dan bukan bekerja untuk hidup. Jadi biasanya orang Amerika itu dianggap workaholic, gila kerja gitu ya. Makanya kemarin di kelas speaking atau di sini saya lupa, biasanya orang Amerika itu mengasosiasikan dirinya, identitas dirinya dengan pekerjaannya. Misalkan, I'm a professor, saya seorang profesor gitu ya. Berbeda dengan misalkan orang kita yang lebih 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 rendah diri, lebih humble, lebih down to earth gitu ya. Biasanya orang Amerika mengasosiasikan dirinya dengan pekerjaannya. I'm a doctor gitu, saya seorang dokter sehingga saya tahu gini gini gini. Itu berbeda dengan orang kita gitu ya. Ketika membuat sebuah argumen. Lalu juga agama, ini tidak sopan untuk menanyakan agama orang lain, apalagi ikut campur mengomentari agama orang lain atau bagaimana orang lain mempraktekkan agamanya. Itu sangat tidak boleh, sangat tidak sopan ya. Lalu juga untuk menanyakan sexual orientation, orientasi seksual. Kok kamu gay sih? Kok kamu lesbi sih? Tidak boleh seperti itu gitu ya. Itu sangat tidak sopan. Biarkan saja, selama tidak mengganggu kita ya sudah, biarkan mereka, berikan mereka kebebasan untuk melakukan itu selama tidak mengganggu kita, selama tidak misalkan ingin merubah seksual orientasi kita, tidak apa-apa. Lalu juga sexual advances, menggoda gitu ya, seperti catcalling, tidak boleh. Merayu agar lawan jenis mau tidur dengan kita itu tidak boleh gitu ya, bisa melanggar hukum. Apalagi sekarang gitu ya, dengan adanya gerakan Me Too itu tadi. Lalu berikutnya adalah kebiasaan orang Amerika yang bisa disebut ritual. Ritual di sini bukan ritual seperti dukun gitu ya, tetapi ritual sendiri merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan ketika dalam perhelatan tertentu. Contohnya July 4th atau July 4th, ada yang tahu July 4th itu apa? 4th of July. Ada yang tahu tidak 4th of July itu apa? Hari kemerdekaan Amerika, Sir. Correct. Good, Raffi. Jadi biasanya ketika hari kemerdekaan orang Amerika itu libur, mereka ya ada upacara seperti di sini, ada. Tetapi biasanya mereka menyalakan kembang api, gitu ya. Biasanya mereka pergi ke danau, piknik, mancing, barbecue dan lain-lain, itu ritualnya. Lalu Halloween biasanya berdandan horor yang menyeramkan. Lalu mereka anak-anak biasanya melakukan trick or treating. Jadi berkeliling, berkunjung ke rumah di sekitar rumah mereka, ngetokin pintu-pintu dan meminta permen gitu ya. Kalau tidak diberi permen nanti mereka berusaha menakut-nakuti penghuninya gitu ya. Lalu ada juga Black Friday. Black Friday ini setelah Thanksgiving. Thanksgiving itu kan hari Kamis. Thanksgiving itu biasanya ritual yang memakan hari Rabu keempat. Rabu apa Kamis? Wednesday, Rabu. Hari Rabu. Sorry. Saya lupa. Thanksgiving itu hari Kamis kalau tidak salah. Kamis keempat di bulan November. Itu nanti mereka berkumpul gitu ya, melakukan seperti kalau di kita mudik. Nah, mudik ke kampung halaman, bertemu keluarga, mereka makan-makan. Nah, yang dimakan adalah turkey. Nah, turkey-nya dipanggang, nanti makannya bersama. Turkey-nya isinya dikeluarkan, lalu diberi stuffing. Stuffing itu seperti kentang, wortel, labu, dan lain-lain. Lalu nanti makannya dengan saus cranberry. Nah, itu ada ritual-ritual gitu ya. Lalu nanti mereka makannya dengan pie. Dessertnya itu pie.
Nah, itu merupakan runutan ritual yang harus ada ketika hari Thanksgiving. Lalu itu hari Thanksgiving di hari Kamis, nanti hari Jumatnya ada namanya Black Friday. Ini biasanya diskon besar-besaran gitu ya di mall. Kalau zaman dulu di mall, kalau sekarang ada namanya Cyber Monday. Jadi Kamisnya Thanksgiving, Jumatnya toko-toko pada diskon namanya Black Friday, nanti Sabtu minggunya weekend gitu ya. Seninnya ada namanya Cyber Monday, belanja online. Kalau di sini seperti Harbolnas, hari belanja online nasional itu mirip seperti itu. Lalu ritual lain adalah Super Bowl. Super Bowl itu perhelatan puncak football. Jadi yang NFL, yang menyelenggarakan NFL nanti dari berbagai negara bagian, tim-tim dari negara bagian ini yang menang berdua bertanding di final namanya Super Bowl. Super Bowl sendiri nanti ada ritualnya, nanti orang-orang nobar gitu ya, nonton di bar bareng atau nonton di rumah sambil makan-makan, atau biasanya juga secara dalam budaya populernya nanti ada di TV ada iklan sponsor Super Bowl-nya, biasa Pepsi. Pepsi biasanya mengeluarkan iklan terbaru mereka dalam menjelang Super Bowl. Lalu juga nanti di jam istirahat kan ada 2 babak ya. Babak 1, babak 2. Nah, di babak istirahat ini nanti ada artis yang tampil. Seperti misalkan Lady Gaga pernah tampil, Katy Perry, Madonna, kemarin The Weeknd gitu ya. Itu kan berada di jam istirahat gitu ya. Itu merupakan sebuah rangkaian ritual ketika menonton Super Bowl. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang materi kehidupan sehari-hari di Amerika?